menikah itu kan harus. Menikah itu harus siapa? loh supaya Kata kita tuh emak. punya keturunan Kak. Iya kan, pasti sama bapak lu tuh yang ayo kapan nikah? Mama mau nimang cucu. Pasti gitu kan. Kalau ngomongin tentang nggak menikah gitu ya. Nah ini nih dari tadi dengerin nih Argumennya, apa ya iya. fokusnya tuh di mana gitu ya. Kenapa nggak mau menikah? Karena nggak mau Karena ada ribet, masalah karena lagi nggak ya, mau ada mendatangkan masalah masalah, gitu. atau itu gitu kan. Atau kalau misalnya seseorang yang menikah ya dia sedang mempersiapkan generasi, dia sedang menjadi penolong buat suaminya yang ujung-ujungnya ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya udah gue mau tapi ditunda deh gitu. Nggak Ya, apa-apa kalau dong. menurut aku sih itu ya kesepakatan bersama lah ya. Ya. Itu dengan kesepakatan bersama dengan suami istri. Balik lagi nih ya. Dasarnya apa menunda? Apakah karena ketakutan ataukah Atau karena ekonomi, kekhawatiran, overthinking. overthinking gitu kan. Kembali ke firman. Kan firman Tuhan katakan ya bahwa anak itu adalah hadiah, adalah berkat dari Tuhan di dalam hidup kita. Istilahnya kalau Tuhan kasih kita anak pasti berkat itu mengikuti sama Amin. anak itu ya. Benar. Ya melalui orang tuanya, bukan jatuh dari langit Bekerja uangnya. keras juga, Ya orang orang tuanya tuanya. bekerja, ada berkat lah buat anak-anak itu. Aku percaya sih seperti itu gitu. Ya, soalnya terkadang kalau misalnya kita mikir yang nunda itu dibilang mitos karena tapi ternyata banyak banget yang kenyataan loh Kak. Jadi misalnya kayak abis nunda ternyata emang gitu susah dapetnya. Malah jadi kan aku kenyataannya jadi banyak yang kayak gitu ya. Kok ini sebenarnya mitos atau fakta ya kayak gitu kan. Iya, Cuma memang kalau soal yang kayak nunda untuk yang kayak bukan untuk yang senang-senang ya. Iya. Itu mungkin aku kontra Maksudnya kayak gitu memang ya. Tapi kalau alasannya- misalnya untuk yang perekonomian aku sih ada pronya juga nih Iya. Kak. Karena Iya. ya percuma juga di saat kita keuangannya belum ada, Iya. tapi kita maksa gitu kan. Iya. Walaupun memang berkat Tuhan ada aja gitu kan. Iya. Tapi pakai hikmat juga kan ya. Gimana Iya. tuh kalau pendapat seperti itu tuh gimana tuh? Banyak Kalau- anak banyak rezeki gak sih? Cuma tetap itu aja bapak cuma ibunya yang ada mesti lagi, kerja. ada lagi yang ngekat gitu Kak, pakai hikmat dong. Tuhan Iya. kasih hikmat, nah tuh gimana Ya. tuh? Ya intinya kalau aku sih pribadi ya tadi ya kayak aku bilang backgroundnya jangan karena kekhawatiran sama Iya ketakutan, tapi lebih kepada aku mau siap gitu. Artinya kan kamu mau yang terbaik untuk anak kamu ya. Ya sebagai contoh misalnya udah melahirkan anak cuma cuti, biasanya berapa sih cuti hamil 3 bulan, bulan. gitu kan. 3 bulan. Terus abis itu udah heboh bekerja lagi gitu ya. Aku tuh juga sekarang baru ngeh gitu ya bahwa ada begitu banyak orang tua yang wah pendidikannya tinggi, karirnya luar biasa dan segala macam, tapi anaknya diasuh oleh suster atau oleh ART gitu yang pendidikannya juga terbatas gitu kan. Padahal kan istilahnya jadi nanti ini anak kan seperti kertas putih ya, yang siap ditulis itu ya ART-nya atau susnya yang ngebentuk. ya. Jadi ya beda value lah ya gitu. Nah, ini kan Nah, itu jadinya kan sayang juga Masuk gitu lagi ya. nih ya. Aduh. Berbeda lagi nih topiknya ya. gimana gitu di hati kayak kok dibacain gitu loh. Soalnya Jadi tuh gimana? Kak iya. Cika gimana Kak Cika? Sekarang udah nikah, udah punya anak, terus kita juga disuruh diem di rumah ngurus anak. Maksudnya gini loh, makanya banyak ya yang aku baca juga, banyak yang bilang kok perempuan nih cuman kayak mesin aja ya. Maksudnya bener-bener udah dibilang kalau menikah sebagai penolong. Jadi nih suami yang banyak PR-nya ini kita yang kudu nolongin, ya kan? Iya. Abis itu punya anak, ya kan? Kita yang hamil 9 bulan, kita yang melahirkan setengah mati, ya kan? Menyusui lagi. Udahannya anak agak gedean dikit juga di rumah supaya anak itu ada ibunya Takdir, yang Kak, mendidik. takdir. Iya, jadi banyak juga loh perempuan yang merasa akhirnya kok kita tuh diciptakan cuman kayak jadi mesin sapi perah loh. Banyak loh yang bilang tuh benar-benar merasa kok hidup gue nih kayaknya mengabdi Sedih ya, sakit aja. ya. Iya. Mengabdi saja gitu loh, kayak mengabdi pada suami, mengabdi pada rumah tangga. Capek deh, kapan gue happy-nya kan gitu kan. Itu menurut aku sih sudut pandang sih Kak. Iya. Balik lagi ke sudut pandang karena Iya. agama sendiri bilang ya, ada agama yang bilang memang menikah, punya anak, mengurus anak itu tuh ibadah. Jadi memang pahalanya tuh kita punya sendiri gitu loh. Atau jadi mungkin jangan juga takut memang gitu. berhubungan kita tinggal masih di kondisi yang patriarki itu masih kenceng ya. Iya. Maksudnya
laki-laki tuh kayaknya tugasnya kerja aja. Mencari uang gitu. Pokoknya mencari kalau ngurus rezeki. anak mah ibunya gitu. Padahal kan bikinnya berdua. Kalau aku ngurusnya harus berdua. Ngurus sih iyalah berdua Masa lah. ibunya melulu Jangan kan. pulang ke rumah tiba-tiba aku udah capek. Aku udah nggak mau capek kayak kerja. Itu salah juga ya. Iya. Salah juga loh sahabat-sahabat Nah itulah yang SW. kadang-kadang nih kalau bikin kita perempuan-perempuan kayak udahlah nggak usah nikah. nggak Coba usah aku mau tanya sama Cika, udah baca lagi belum Amsal 31? Firman. Kalau udah Aku firman Firman. nih ya, Udah nggak ada yang sahabat bisa. significant woman. Kalau Ini kan udah Coba keluar. deh baca lagi Kucing Amsal ayam nggak 31. Iya. Aku pribadi juga sama. Aduh kok kayak perempuan dulu ya. Mesti begini, Ya kan? begini. Kayaknya kok kita kayak victim gitu Iya, kan. ngabdi Tapi aja. begitu aku baca Amsal 31 gitu ya. Wow, perempuan tuh multi talented loh. Best. Luar kita biasa tercipta loh. untuk- betul. Itu luar biasa loh, makanya tuh kan wanita dijadikan sebagai penolong ya. Ya. Nah itu makanya aku suka sering ngomong nih kalau aku diundang khotbah di ibu-ibu. Wanita itu karena dijadikan penolong makanya kita tuh harus fokus aja bersyukur dengan apa ada yang ada sama kita, yang Tuhan percayakan sama kita dan tahu purpose kita di dalam hidup. Kalau enggak nih ya, kita akan jadi wanita yang galauan gitu. Iya emang rasanya tuh kayak korban gitu loh. Iya kan, padahal kalau kita lihat di Amsal 31 enggak loh, enggak seperti itu. Jadi Kaola tuh percaya ya waktu mungkin kita merasa lelah atau apa gitu ya. Baca lagi deh tuh Amsal 31 dan katakan sama Tuhan gini, Tuhan Engkau menjadikan aku sebagai wanita. Artinya aku tuh punya kapasitas, punya kemampuan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan suruhkan. Nah makanya kayak Kaola pernah bilang gitu ya. Makanya karena perempuan dijadikan sebagai penolong, dia tuh nggak tahan lihat yang nggak beres gitu. Betul. Banyak banget Padahal loh. kita capek sendiri. Iya, Cuma akhirnya tetap Pak capek aja sendiri. kita Bukan, kerjain. bukan OCD ya, bukan ya, bukan itu ya. Apa Emang tuh OCD? apa sih yang nggak bisa ngelihat yang rapi gitu loh. Tapi memang kita tuh karena kita penolong, jadi OCD. maunya tuh ini ya. Rapi namanya- semua. Iya, bukan soal rapi Beres aja semua. gitu kan. Kaola pernah ketemu gitu ya seseorang yang, aduh istrinya tuh pokoknya gagah perkasa gitu kan. Wow. Iya kan, kayaknya wah gitu. Aku sampai tanya kenapa sih gitu kan. Ya dia bilang gini, habis suami gue lama banget gregetan, dianya orangnya gercep. gemes Iya. gitu kan. Iya, gitu. iya. Nah itu tuh memang karena naluri perempuan kan. Sampai Oke. PR anaknya aja mau dibikinin gitu kan. Kerjaan suaminya mau dikerjain gitu kan. Terus ujung-ujungnya dia capek sendiri, akhirnya Marah-marah nangis, marah-marah sendiri, komplain, baperan sendiri Apalagi kan aku kan. dengar gitu. memang kita tuh perempuan tuh hormonnya memang berbeda. Hormon kita tuh kayak udah kebanyakan apa juga jadi dalam sebulan itu tuh circle-nya tuh yang sebelum haid circle-nya yang kemayu-kemayu pengen marah-marah, pas lagi haidnya pengen marah-marah, setelahnya Tiba-tiba jadi nangis gloomy, sendiri. tiba-tiba gloomy gitu. Jadi kayak memang kita tercipta. Tapi betul loh, benar Tapi- kata Kak Kaola. Perempuan best emang. Hanya perempuan yang bisa begitu. Betul. 5 menit ketawa, 5 menit nangis. Hanya kita yang bisa. Bener nggak Ibu? Jadi Kak Cika, kalau menurut aku, buat teman-teman, buat sahabat-sahabat juga yang sedang nonton dan dengarkan program kita ini, Yes. jadi jangan mikir yang kayak kok kita tuh mesin ya, kita kok kayaknya cuma Tapi begini ternyata aja. indah juga ya, Takdir maksudnya kita. Nah, Tuhan kan bisa kita tuh menciptakan gini, kita batu ya. harus rubah gini loh. Kita harus rubah cara pandang kita. Nah, kalau ngomongin soal perasaan nih balik lagi nih apalagi Iya. tadi mau datang bulan gitu ya. Dulu hormonnya aku dulu juga suka Seru nih. entertain itu, tapi PMS belakangan ya, PMS. belakangan begitu aku ngerti kebenaran firman Tuhan, aku nggak mau. Aku bilang mind over my body. Iya. Jadi kita nih perempuan, hidup kita nggak boleh dikuasai perasaan, tapi kita harus Dengar menguasai perasaan. Kalau nggak Tapi kan kita tuh hormon. jadi jangan salahin hormon. Tapi bener, ini kalau bapak-bapak Aku pada ngerasain nonton, loh, bapak-bapak langsung, aduh terima kasih Bu Ola. Bener. Ini programnya juga dulu bukan hanya nih, untuk dulu perempuan nih ya, untuk semua suami loh. aku nih, aduh kasihan banget loh kalau udah PMS. Katanya, gue siap ditelen sama Ola. Katanya ya, kalau perempuan, ini bener nggak nih Kaola? Katanya nih, Kaola dulu gitu nggak kalau lagi PMS? Pernah Nabrak tembok dulu nih, kayak begitu. temboknya minta maaf. Temboknya minta maaf. Senggol basok ya, senggol Dulu basok. pernah begitu. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, saya nggak mau gitu loh. Yes. Saya harus, Kita ubah ya. iya, mind
over my body gitu. Kita yang Mind kontrol. over Kita yang kontrol perasaan kita, bukan hidup kita yang dikontrol sama perasaan. Kalau hidup kita dikontrol sama perasaan, ya capek deh. Betul. Gitu kan. Aduh. Jadi mulai Kasihan saat ini aku mikir kita para wanita mikirnya jangan aku mesin. lagi PMS nih, Iya, aku aku lagi- mesin nggak yang boleh. cuma buat jadi. Jangan dijadiin alasan. Jangan jadiin kayak aku mesin, aku tuh kayak terpuruk apa. Tapi Enggak loh, harus kita nih berpikir kalau dijadikan kita tuh Tuhan spesial. Iya Kita sih tuh indah juga ya. kita tuh Iya. lebih kuat terkadang kan. Kayak begini. Iya. Kita tuh spesial karena kita bisa nahan sakit melahirkan, kita bisa nahan sakit ini. Bukan bisa nahan, kuat. Oh iya kuat. Sampai akhirnya sampai ada kata-kata kan wanita tuh kayak nggak ada sakitnya karena kita sakit aja kita masih ngurus anak. Bener kan? Iya kan? Sespesial itu. Jadi kita tuh Iya. spesial banget. Kemampuan Kita ilahi. diciptakan bener-bener luar biasa dan beres. Dirancang. Ya paling Dirancang. ujung-ujungnya kerokan ya kan. Atau nggak di kop udah selesai. Minum deh tuh. Itu yang Icip aku ya. bilang butuh menikah. Kalau udah capek-capek kayak, pih, masas. Pih. Masas, spa. Buat ke salon. Spa gitu. Jadi kita tuh butuh menikah. Cuma kita menikah seperti yang tadi dibilang supaya nggak ada masalah ya kita memang milih dari awal tuh pasangan yang memang sepadan sama kita ya kayak. Iya, Biar iya, kita tuh tahu. betul. Karena aku pernah dengar gini. Nggak tahu ini benar atau enggak tapi kayak benar gini. Kita tuh menikah sama orang tuh menikahi kekurangannya. Kayak gitu. Jadi bukannya cuma dapat Menikahi, positifnya iya. jadi kayak karena itu kan seumur hidup kan. Iya. Karena terkadang kita udah pacaran sampai 10 tahun, ternyata ada aja yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Yang nggak, tiba-tiba pas kita hari pertama setelah menikah, lah Kok gini? Padahal kita udah 10 tahun pacaran, makanya sampai dibilang kita menikahi kekurangannya Nah gitu itu kan. yang Jangan jelimet. bilang Jangan menikahi gitu ya. kekurangan dong, tapi menikahi seutuhnya. Yes. Ya, gitu dong, seutuhnya Dibenerin kan ya, artinya oke. kan yang baik maupun yang kurang, buruk, ya utuhnya seutuhnya Iya, seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal waktu pacaran kelamaan sih 10 tahun ya. Itu nyicil rumah apa pacaran Tapi sih? kalau di rumah udah setengahnya lumayan loh. KPR sih. Mobil udah dapet 2. Makanya tapi kalau bilang kayak gitu nanti dibalikin loh sama pacarnya. Dibilang, situ oke. Ya kan kita juga ada kekurangannya ya. Iya, karena gini loh, Iya. kita kan terus selama hidup di dalam dunia ini kan perubahan terus terjadi ya. Benar. Terus ada perubahan gitu. Kayak suami aku gitu kan bilang sama aku, "Olah dulu waktu pacaran kamu manis kayak kucing. Sekarang kenapa kayak singa?" gitu kan. Singa manis. Singa manis Oh, dong. kayak Simba sekarang ya. Kayak Simba. Terus saya jawabin lagi, "Makanya dulu waktu ambil dari mami kucing, semenjak dirawat sama kamu Oh, jadi jadi singa." Kan dikasih makan ya. Ya ampun. Tapi kan gak kucing dalam karung juga ya. Iya, Enggak dong. iya. Tetap kita Ya intinya memilihnya kita pasangan tuh yang terbaik ya. terus berubah. Bukan cuma pasangan kita loh yang berubah, ingat ya. Kita juga berubah Betul. gitu. Jadi ya selama kita masih hidup terus belajar, terus adjust, terus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah merasa jadi korban. Jadi Iya. harus berubahnya sama-sama. Gitu. Cuma Iya. tetap kalau misalnya kita punya anak dan kita bekerja, ya nggak apa-apa juga kan? Maksudnya asal kamu bisa bagi waktunya. Ya kalau menurut aku sih better sih. Karena menurut aku anak itu yang lebih baik kita yang didik gak sih? Iya. Darah kita sendiri. Apalagi dengan misalnya Kak Cika udah pendidikannya tinggi ya kan. Iya. S2, S3, S3, justru itu, profesor kan. justru itu masa udah sekolah tinggi-tinggi aku dokem aja di Nah rumah. jangan bilang begitu. Karena pendidikanmu itu Nanti diajarin kamu ke persiapkan untuk mendidik anakmu supaya jadi sepertimu lagi. Iya, sih. betul. Emang bener-bener ya lagi perempuan udah jadi gitu. koki, jadi guru juga semuanya multi kita. talent kita tuh wanita. Best. Best Tapi kan. nggak maksudnya kalau misalkan suami nih tidak mencukupi, maksudnya secara finansial emang ya si perempuannya tetap harus bekerja. Kalau gitu. itu aku setuju. Sampai memang ada teman-temanku juga Boleh yang setiap dong. ninggalin anak juga dia ya sedih, dia nggak kepengen Tapi gitu. kan mau nggak mau kan. Yes, nah yang Iya. seperti itu ya gimana seakan-akan kan tidak punya pilihan gitu Iya. loh. Nah tapi kalau yang punya pilihan kadang-kadang gini loh, ada teman ini bener-bener real ya, ada sahabat aku juga, tidak usah saya sebut namanya di sini. Sensor. Ada ya, bahwa seorang ibu itu kan sebenarnya butuh me time ya. Iya. Butuh dong me time Betul. juga, boleh dong gitu. Iya. Nah menurut dia ketika dia bekerja di kantor itu adalah me time-nya dia tuh, Kak Ola. Oh. Jadi gue kalau nggak kerja, nggak stres atau nanti otak gue juga tumpul karena biasa bekerja. Iya, The whole life kebiasaan, sebelum kebiasaan. marriage Iya, tuh iya, dia iya. kerja. Iya. Jadi ketika nggak kerja dia juga tumpul. Yang ada dia stres juga di rumah. Dia jadi ibu yang stres.
Ya Gak di rumah bagus juga tetap ke aja dia anaknya. jadinya ujungnya Impactnya jelek. ngomel-ngomel aja tuh ke anak Iya, gitu loh. iya. Jadi ada yang kayak gitu juga. Ini bener-bener sahabat aku ya. Jadi dia tetap memilih bekerja padahal suaminya mencukupi, mampu gitu Nah loh. gini, aku punya seorang temen juga nih. Temen Iya. aku tuh dokter dan dia bilang bahwa badan kita nih dijadikan Tuhan tuh pinter banget. Iya. Dia ngerekam apa yang menjadi kebiasaan kita gitu loh. Jadi karena dia sudah terbiasa sibuk, udah menjadi kebiasaan. Kan namanya juga nikah, hidup yang baru. Ya dia betul. harus belajar adjust Adaptasi dengan ya. kebiasaan yang baru gitu. Jadi jangan jadiin itu sebagai apa ya, stres, tempat stresnya dia, tapi pekerjaan itu adalah tempat healingnya dia, enggak gitu kan. iya, itu Jadi terjadi sebenarnya waktu gitu soalnya. badan Iya, kita tuh iya. pinter gitu loh. Dia Iya. bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Of course Adaptasi lah lah, ya. adaptasi. Sekarang udah menikah sama dulu belum menikah, pasti ada perubahan. Nah kita harus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan itu gitu. Pokoknya setiap kita melangkah, kita harus adaptasi sama ubah pola pikir kita jadi lebih bagus lagi. Iya, Nggak iya, juga selalu. sudut pandangnya tuh nggak yang negatif Iya, terus kayak gitu iya, ya. seperti Ya, itu. stage of life sih, cuman berarti memang bener ya kalau kita sudah menikah panjang tuh punya anak, betul. mendidik anak. Dan itu Once pilihan. kita decide untuk menikah berarti kita tuh memang udah nggak bisa mementingkan kepentingan kita dong. Ya betul banget. Karena gini, aku kalau konseling pranikah tuh sering banget nanya nih, mau ngapain menikah gitu kan. Ya. Rata-rata jawabannya nih, mau bahagia. Langsung aku jawab, salah banget loh. Tolong sayang, bisa diulang sayang. Mau bahagia. Itu satu dari 1 juta. Ya, kayaknya. bahagia, Bener, bahagia. ada dong. Iya satu kan, dari nggak 1 juta. semua jawabannya mau bahagia Ya. gitu kan. Tapi sebenarnya tujuan dari pernikahan itu adalah 2 orang yang berbahagia. Itu menjadi satu Oke. untuk membangun rumah tangga dan untuk punya keturunan ilahi. Ujung-ujungnya nanti konseling waktu menikah, konseling pernikahan, suami aku nggak bisa bahagiain aku. Istri aku nggak bisa bahagiain aku. Yes. Jadi nuntut ya. Jadi nuntut kebahagiaan Ekspektasi. itu gitu. Sedangkan kan kebahagiaan menurut sang istri dan kebahagiaan menurut sang suami kan berbeda. Karena dari beda background juga gitu. Ya. Jadi kalau aku sih lewat kebenaran firman Tuhan yang aku belajar gitu ya. Kalau kita bilang menikah mau bahagia, salah. Menikah itu bicara seperti Tuhan Yesus ya. Iya. Berkorban. Waduh, Bukan masuk hidup korban kita lagi. nih. Bukan hidup kita lagi. Yes. Pernikahan tuh not talking about me. Tapi Iya. pernikahan tuh talking about Us. us. Berarti harus siap ada yang dilepas. Ada yang dikikis untuk Betul. kebahagiaan bersama. Yes. Kebahagiaan bersama. Betul, tapi jangan jadi bikin penakut juga ya, jangan jadi suatu ketakutan juga. Iya. Maksudnya itu Karena adalah kadang-kadang Nah gitu, makanya nih, pilihan makanya yang berat gitu ya. Makanya pernikahan tuh cuma untuk orang-orang yang dewasa. Oke. Dewasa tuh bukan ngomongin umur ya. Itu kuncinya. Dewasa tuh adalah orang yang ready untuk tidak hidup untuk dirinya sendiri. Harus Gak ready. fokus sama dirinya sendiri. Berkorban tapi berkorbannya Cuma- tuh happy ya. Ya. Bukan berkorban Iya. playing victim ya. Jadi istilahnya memilih. Berkorban itu karena mengasihi. Jadi sebenarnya bukan berkorban ya. Soalnya tapi kalau berkorban- tindakan kasih. Ya kan tindakan Seperti kasih Yesus apa? mengasihi kita. Nah itu kan ada di Alkitab. Exactly. Tindakan Makanya dia kasih itu berkorban. apa? Di kayu salib. Tindakan kasih yaitu Yesus memberikan nyawanya Betul. buat kita. Jadi tindakan kasih di dalam Tuhan itu adalah it's to give not to take. Ngeluh pun Betul. tidak ya. Tuhan Yesus tuh Iya. mengeluh pun tidak gitu. Betul. Iya, karena dia begitu mengasihi setiap kita. Jadi kalau gimana ya? Kalau kita bilang, aduh aku mesti masak, mesti ini. Katanya sayang. Iya gitu kan sih. ya. Tapi betul, berarti kan harus bertobat ya. Iya. Karena perempuan tuh paling sering tuh kalau udah lagi berantem, lagi ribut pasti Iya. deh. Kayak, Karena ekspektasinya "Aku nih waktu mau udah menikah meninggalin karir salah." buat Nah, kamu. betul. Aku udah melahirkan anak buat kamu. Iya. Udah ninggalin orang tuaku buat Manusia kamu. itu ya. Nah, Iya. perempuan kan begitu Iya, ya. jadi ekspektasinya di awal udah salah. Betul. Iya kan? Jadi memang harus berbahagia dulu, kan- bersatu dengan orang yang bahagia juga. Iya. Harus ready, bener-bener ready. Jadi nikah tuh juga jangan buru-buru ya, sahabat-sahabat ya. Buru-buru emang mau kemana? Mau Bukan yang kondangan? ngejar-ngejar, cuma walaupun memang jangan sampai yang nundonya sampai yang ya tahu juga lah seperti yang aku bilang kan ada yang
dibilang juga jangan karena dituntut juga ya, bener-bener Iya. memang harus ready. Tahu, iya. Ready Balik ke diri untuk sendiri, ready-nya ya. Harus tahu tujuan dari pernikahan Betul. lah. Karena menikah itu adalah suatu keputusan yang luar biasa, Iya. keputusan yang indah juga kan, Iya. kayak gitu. Dan Berarti jangan jadi keputusan takut orang lah ya. dewasa. Jangan juga jadi suatu ketakutan karena dengan bilang Iya. berkorban, tapi istilahnya dengan kita pengorbanan ini tuh kita seperti karakter Kristus kan, kita seperti Iya. karakter Kristus kayak gitu. Jadi ya jangan takut menikah juga ya. Pernah dengar nggak sih kalau sekarang tuh di sosial media banyak yang bilang jangan salah pilih pasangan karena seumur hidup itu terlalu lama. Iya dong. Iya. Terlalu lama kalau lo hidup dengan pasangan yang salah. Jadi bener ya Betul. Kakak Ola ya. Jadi kita menikah itu untuk melakukan perintah Tuhan juga. Betul. Bener-bener untuk fokus sama Tuhan dan Di dalam memilih itu punya pasangannya anak. juga yang Nah, ngomongin soal milih pasangan nih aku tertarik nih sama ini nih. milih pasangan. Ngomongin soal Karena nikah itu jadi menyeramkan. Iya. Ya, Ini, supaya nah. mindset kita tuh nggak ketakutan kan, Nah. dengan orang yang Yes. punya trauma. Nah, kalau Ya. soal milih pasangan, makanya anak-anak kita tuh dari masih kecil, masih remaja, mereka ada di dalam gereja supaya apa? Mereka punya value di dalam kehidupannya. Sehingga waktu mereka memilih pasangan, pasangan itu sesuai dengan value yang dia dapat di dalam rumah, di dalam komunitas, di dalam gerejanya. Dia tahu standarnya. Iya, dia tahu standarnya, dia tahu value-nya. Seperti itu. Jadi nggak asal comot gitu loh. Makanya kan firman Tuhan bilang kan, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Yes. Yang namanya tidak seimbang, aku ingat almarhum Pak Resa Yes, pernah gembala ngomong kita tentang ya. cook ya kan. Coba kalau yang satu kebo, yang satu kambing gimana? Iya. Kan miring Udah berat nggak seimbang sebelah tuh. ya. Makanya Timpang ya. hendaklah kamu menjadi timpang banget. pasangan yang seimbang gitu kan. Jadi aku percaya ya selama kita pacaran kita punya value, kita udah tahu value kita gitu kan, kebenaran firman Tuhan. Masih pacaran buka mata lah lebar-lebar gitu ya. Betul. Tapi kalau udah menikah ya udah tahu. Agak sipit-sipit dikit, sipit-sipit Iya. dikit oleh lah. Kalau kata nggak mami kebuka aku juga nggak enak. beli putus. beli putus. Betul juga ya, beli putus udah. Bener, karena udah nggak bisa lagi kan. Tidak bisa dikembalikan ya. Nggak bisa tukar Hanya- tambah. Hanya maut yang memisahkan ya. Betul, Nggak boleh. seumur hidup. Oh iya Nggak boleh gitu kebanyakan ya. nikah juga. Iya. Waduh, pokoknya hari ini banyak banget nih dapat insight-insight yang Manfaatnya bagus manfaat. banget. Iya, iya. Dan- Pasti semua yang ada di rumah dimanapun lagi berada sambil denger, sambil nonton, yang pastinya tadinya mikirnya sama kayak aku ya, males nikah, nggak mau Iya, punya iya. anak, coba. Karena mereka ngikutin zaman. Betul, karena Iya, mengikuti tren, tren, iya. ngikutin ketakutan. Padahal itu Iya. sebenarnya bukan tren kan, bukan tren yang Ya, memang harus kita ketakutan ikuti. yang sekarang kita Yang lihat apa, kan. child free, independent women itu bagus, gitu kan, bagus untuk Harus kita hati-hati gitu. di sosial Cuma, media tuh sekarang banyak sekali narik influencer kesimpulannya harus bagus. Iya. yang mereka memang mengangkat ya ini gue maksudnya Nah. independen bisa loh kayak gini. Nah itu Iya. yang harus hati-hati sekali. Itulah Iya. gunanya hikmat untuk nyaring semua informasi dan Iya. tren-tren sekarang ini kan. Jadi kayaknya trennya tuh sekarang ini nih yang child free, yang nggak mau nikah tuh antara ketakutan, kekhawatiran, Sebetulnya sama iya. satu lagi kesombongan. Nah, Tapi kayak sampai akhirnya Betul. sampai akhirnya kaum pria jadi nggak terima. Dia bilang gini kan, independent woman tuh kayak gimana sih lo ngehidupin diri lu sendiri? Lah kita cowok juga bisa kok gitu. Mereka jadinya agak nggak terima kan. Makanya jadi kita yang denger dari apa namanya Kembali yang ke vibes firman sekarang, Tuhan ya. hype sekarang tuh harus tetap kita saring ya. Kembali ke firman Iya, Tuhan. kembali Bersyukur kepada banget firman kita tuh Tuhan. punya Bible, Iya. punya tuntunan. Iya, benar, Komunitas benar. yang Iya. bagus Iya. untuk bisa Lebih ngingetin kasihan kan kita. yang maksudnya sudah hidup di zaman seperti Iya. ini dan mereka nggak punya tuntunan. bingung. Sosial Ntar trennya media begini, nanti trennya Iya. gimana, berubah Sosial lagi. media Jadi ini seluas tugasnya itu. ibu-ibu, tugasnya para wanita-wanita yang udah nonton di-share. Jangan sampai- cuma di-like, di betul. komen, di-share ke teman-temannya. Supaya kita tuh brainwash dari manfaat-manfaat apa yang udah kita bicarain ini ya, kita brainwash Iya. ke wanita-wanita yang jadi ibu di luar sana atau yang belum jadi ibu, yang belum menikah, mereka bisa ubah pola pikir mereka Iya. jadi benar Jangan gitu ya. merasa kita victim, Iya. jangan ketakutan. Enggak kok, kita enggak victim Kita itu loh. spesial, kita best. Kita rekan sekerjanya Allah. Betul. Wah, luar biasa Dunia loh. ini luar biasa. Manfaatnya Amsal bagus banget 3, ya. 1. Coba baca lagi. Nanti dibaca ya teman-teman di rumah, sahabat-sahabat di rumah. Jadi yang udah pada punya pasangan, udah pada bimbingan pranikah, yuk disegerakan. Iya, Jangan lupa undang ya. Yang sudah jadi ibu bersyukur, kalau kita spesial. Yes, bahwa kita ini wanita kuat, jadi Betul. penolong
dan punya Iya. tujuan mulia Iya. dari Tuhan. Tadi apa ya? Oke. Kita tuh supaya nggak kena hormon kita tuh kita ada Mind over your body. Our body. Jadi kita yang kontrol. Perasaan kita, bukan kita, Bukan kita. dikontrol sama Yes. perasaan. Kita yang mengontrol perasaan kita yang mengontrol body kita. Iya. Oke, Oke. itu PR-nya berarti Betul. kita harus praktek. Ya, jangan. Conclusion lagi kali ini ya. Yes, boleh. Conclusion lagi dari semuanya topik kita nih Kaola, dari yang mau menikah atau tidak pilihannya sebagai Saya independent atau woman, tidak. atau Iya. dia mau punya anak atau child free sampai akhirnya jadi Kerja atau mompreneur, enggak, iya. jadi ibu bekerja atau yang benar-benar hanya ibu rumah tangga tuh coba tarik conclusion yang masuk ke jalurnya rohani kita lah gitu, gimana nih Kaola? Oke, jalur rohaninya ya kalau garis besarnya hidup adalah Kristus. Hidup kita bukan Luar tentang biasa. kita, tapi Tapi hidup tentang kita adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Melalui kehidupan kita, melalui kita membesarkan anak-anak kita, melalui kita menjadi penolong buat suami suami. kita, gitu kan? Iya. Itu sebuah kepercayaan. Kalau saya boleh kesaksian sedikit aja. Boleh dong, Ya, banyak dari boleh. dari suami saya gitu kan, dari orang yang istilahnya gak mau lah pelayanan di gereja atau cuma mau jadi jemaat aja, tapi kalau sekarang bisa jadi seorang gembala, sekarang saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya, Tuhan menjadikan saya rekan sekerjanya Tuhan Betul. buat seorang gembala seperti itu, walaupun dia belum sempurna gitu ya, tapi saya boleh melihat bahwa jerih payah saya di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ini yang saya lihat suami kan. Yes. Tapi ini sekarang anak-anak udah mulai gede. Saya juga bilang begini sama Tuhan, Tuhan nanti saya juga akan melihat anak-anak saya perkasa di bumi. Yes, Anak-anak amen. saya luar biasa. Seperti itu. Jadi Mam jangan pikir wah di rumah tuh aduh nggak buat apa-apa, nggak berguna. Nggak ngapa-ngapain. Itu pelayanan kita loh. Itu pelayanan Enggak kita loh, kan. kita tuh luar Betul. biasa. Iya. Jadi Karena rekan pelayanan sekerjanya Allah. di dalam rohani itu yang pertama adalah keluarga kita kan Kak? Iya, Heeh. betul. Jadi mau mengubah generasi, Iya. Ubahlah dari rumah kita dulu. Mulai dari rumah kita. mulai dari Semua. seorang ibu. Iya, mulai dari rumah. Iya, jangan takut kawin, jangan takut punya anak. anak. Enak kok, enak. Selain Enjoy, proses dan enjoy. semuanya itu semua enak pokoknya. Betul. Nikmatin aja. Yes, karena kita berharga, karena Iya. kita spesial. Selama kita hidup masalah mah ada aja, tapi yang luar biasa kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita Yes. untuk bisa ngelewatin itu Haleluya. semua. Amin. Luar biasa. Pokoknya episode kali ini Luar biasa. Benar-benar luar biasa banget. Manfaatnya mantep banget Iya. kita rasain semua. Karena Amin. kita semua juga relate. Pasti Iya. Relate pendidikan banget. yang sama kok. Betul. Banyak yang punya pikiran yang sama. Jadi jangan lupa balik lagi di like, di komen, dan di share ke Share. sahabat-sahabat yang lain. Jadi untuk kali ini gitu aja dulu TSW Talk kita. Sampai ketemu di program-program TSW Talk selanjutnya dengan topik-topik yang luar biasa lagi. Kita bertiga pamit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.